Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Saya mungkin menyampaikan sebelum saya masuk ke dokumen, saya ada titipan pesan dari Pak Ketum. Mengingat di bulan November kita Alfi DPP akan melakukan konveks ya. Jadi ada konferensi dan exhibition yang dilakukan di Jakarta di BSD ya. Di BSD ini merupakan tawaran juga kepada teman-teman semua anggota Alfi untuk mengikuti kegiatan yang ada di BSD nantinya. Tanggalnya tanggal berapa Pak? Tanggalnya coba lihat tanggalnya di BSD. Nah ini kesempatan yang sangat bagus. Kalau saat ini Anda hanya melakukan kegiatan berupa PPJK atau MKL yang skupnya lokal, di sini ada 150 exhibition dari lokal maupun dari internasional. Artinya apa? Ini adalah kesempatan kita untuk bisa join, gabung di sana untuk mencari keagenan atau mendapatkan cabang-cabang di luar Surabaya, di luar Jawa Timur. Ini kesempatan sangat bagus. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin bergabung, silakan nanti menghubungi sekretariat di Jawa Timur, nanti akan ditindaklanjuti. Gimana kira-kira Pak Uli ya? Tingkatkan kompetensi SDM menuju era digitalisasi. DPW Alfi Ilva Jatim gelar bimbingan teknis freight forwarding. Surabaya. The Royal Indonesia TV Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, DPW Alfi Ilva Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis BIMTEK Business of Freight Forwarding di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SDM anggota khususnya di bidang bisnis freight forwarding, terutama yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Ada beberapa materi disampaikan oleh para narasumber tentunya yang berkompeten di bidangnya. Ibu Ir Atik Rahayu membawakan materi Scope of Freight Forwarding Services. Diikuti sesi dari Bank BRI yang memperkenalkan solusi perbankan untuk mendukung pembiayaan usaha logistik. Setelah itu, Bapak Husni menyampaikan materi Freight Forwarding Documents. Pada sesi kedua, Ibu Ima Sumaryani membawakan materi INCOTERMS, yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam memahami istilah perdagangan internasional. Acara ditutup dengan materi karya G of Goods oleh Bapak Iko Sukma Hardiardianto, yang menyoroti aspek teknis pengangkutan barang agar sesuai dengan regulasi dan standar layanan internasional. Ketua DPW Alfi Jatim, Sebastian Wibisono, saat ditemui wartawan Royal TV menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen asosiasi dalam mendorong profesionalisme anggota dan memastikan kesiapan industri menghadapi perkembangan bisnis logistik yang semakin kompleks. Selamat siang, hari ini kita Alfi Jatim mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait bisnis freight forwarding ya, untuk pelayanan kepada anggota dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, tentunya khususnya di kegiatan freight forwarding yang ada di Tanjung Perak pada khususnya. Tentunya ini kita berharap kegiatan ini tidak selesai hari ini saja. Tentunya kita akan melakukan lagi kegiatan berikutnya karena skup untuk kegiatan bisnis logistik saat ini memang cukup banyak dan luas, sehingga kewajiban kami sebagai asosiasi yang menaungi hampir 500 anggota yang ada di Surabaya dan Jawa Timur khususnya untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia yang baik dan tentunya. Jadi mungkin the next ya Pak ya. Kalau ini lebih ke bisnis forwardingnya ya umum. Nah mungkin the next kita ada rencana di bulan November atau Desember terkait dengan regulated di Tanjung Perak, terutama airport dengan karantina, dengan cukai yang sifatnya, karena sekarang kita melihat regulasi ini sangat dinamis ya, sangat banyak perubahan, sehingga ini sangat penting bagi teman-teman untuk mengedukasi teman-teman terkait dengan perubahan-perubahan regulasi yang ada.
Alfi ingin juga meningkatkan kompetensi ya, sumber daya manusia, terutama pada teman-teman yang baru masuk ya di kegiatan bisnis freight forwarding ini ya, yang mereka masuk di dalam koridor bisnis port ekosistem logistik. Ya, di mana terminal operator, bahkan regulasi saat ini di bea dan cukai, di karantina itu sudah mengarah ke sana. Oleh karena itu, Alfi sangat mendukung peningkatan digitalisasi yang ada sekarang ini di pelabuhan Tanjung. Hari ini kan kita skupnya di bisnis freight forwarding ya. Ke depan kita akan masuk di kegiatan bisnis yang sifatnya ke regulasi. Seminar free adalah anggota yang sudah iuran 2025-nya lunas ya. Bulan Januari ya. Jadi nanti kalau ada seminar free biar langsung didaftar ya. Dari calon customer-nya, Ibu, saya ini ada impor, termnya ekspor, barang yang akan ditransaksikan, ditambah packing aja. Itu kalau ekspor. Jadi tugas penjual yang terminal. Jadi kalau ekspor, enggak nembus Mas Iko. Bisa dicairkan ke rekening perusahaan dan perusahaan bisa nyampaikan kepada karyawan tersebut sebagai santunan. Jadi itu oke. Iya Bu, terima kasih saya diingatkan. Mungkin saya akan berbagi dengan Pak Fadli untuk insurans. Mungkin bisa direspons masuk ke kode profile sebentar aja. Nah, di sini Bu, BRIS itu apa sih? Sebentar. Ya, gitu. Nah, jadi kami ini adalah PT BRI Asuransi Indonesia gitu. Nah, di mana pemegang saham kami adalah BRI 90% dan 10%-nya adalah dari Yayasan Kesejahteraan Pekerja gitu ya. Mungkin misalnya saja. Baik, jasa pengirim atau provider itu memerlukan atau membutuhkan suatu insuransi gitu. Jadi untuk memproteksi barang-barang yang akan dikirim. Nah, di sini kita ada jaminan, ada beberapa jaminan. Bapak Ibu dengar cerita PT Cipayung mungkin pernah dengar Bu yang sudah terjadi insiden baru-baru ini yang membawa kapal kayu barang kayu ya. Nah itu kebetulan insuransinya di kami. Nah itu baru kami Dengan adanya BIMTEK ini, diharapkan kompetensi SDM di bidang freight forwarding dapat meningkat dan proses digitalisasi dapat berjalan lebih lancar, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso.